Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, smart student. Halo, 9th grader. Oh, how are you today? Siapa yang keluar pakai baju? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nice to meet you again here. I'm happy to see you again here. But before we are going to our lesson today, let's pray together by pronouncing basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you for joining this class. 13 students have joined the class. Ya, sudah bergabung 13 orang, alhamdulillah. As usual, please prepare your book, your pencil, your pen, your dictionary, and okay, how are you today? Ya, apa kabar sayang? Semuanya, ini kelas berapa juga ya? Kelas 8? Oh, kelas 9, kamu? Oh, sorry, ibu baru ini soalnya, baru lihat ya. Oke, selamat bergabung ya dengan ibu di sini. Ya, ada 3 orang yang live, sementara yang di sekolah maksudnya, yang luring ya. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Are you ready guys to study today? Siap untuk belajar hari ini? Siap? Okay, good. Thank you. Okay, now we are going to our new material. This is present perfect tense, ya. Masih grammar pembahasan kita. Kemarin minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah bahas tentang present and past continuous tense, ya, yang pakai ing, ya. Jadi present continuous tense itu yang sedang. Jadi kita nih saat ini kita sedang belajar, kita pakai present continuous tense, ya. Tapi kalau kalian bilang, jam seperti ini kemarin saya sedang belajar IPA gitu ya. Nah, pakainya past continuous tense. At 1 p.m. yesterday we were studying science. Jadi jam 1 kemarin kami sedang belajar bahasa IPA gitu ya. Nah, itu kalau pas ya. Nah, sekarang now we are going to new materials present perfect tense ya. Oke, siap ya dengan materi yang baru? Oke. Sudah bergabung 23 orang. Semoga nanti semakin bertambah ya. Oke. Ya, we are going to seperti biasa ada kompetensi dasar. Kalian bisa baca di situ nanti ya. Kayaknya saya nggak perlu bacakan, yang penting ada. Oke, tujuan pembelajarannya juga ada di situ, ada 2 seperti biasa as usual. Okay, this is our material today. We will learn definition and function of present perfect tense, form, and time signal. Jadi ada 3 pembahasan kita tentang present perfect tense pada hari ini. Yang pertama adalah definisi dan fungsinya.
kemudian rumusnya bagaimana, kemudian time sinyalnya apa sih, penanda waktunya apa sih gitu ya. Yang menunjukkan bahwa itu adalah present perfect tense. Oke? Siap ya? Kalian sehat semua kan sayang ya? Sehat. Zikri bagaimana Zikri? Sudah sehat? Alhamdulillah. Jangan tidur lagi ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tidak ada yang pakai, kalau bisa pakai seragam semua. Kemudian posisinya harus siap, harus duduk, jangan tiduran ya. Oke, ya. Oke, what? Absen tulis di kolom komentar, tulis nama dan kelas absen. Oke, ya. Untuk absen, please write your name and your class. Tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar ya, di chat ya. Ditulis namanya, write your name and your class. Tulis nama dan kelas. Biar Pak Reksi bisa melihat siapa saja yang sudah bergabung. Ya, saya bisa lihat di sini nanti ya. Oke. Apa sih present perfect tense itu gitu ya. Oke, ada dua fungsi di sini, definisi dan fungsi sekaligus. Yang pertama adalah the first is to describe an action that happened at unspecified time in the past. The time when it happened is not important, but the result of which is still exists in the present. Jadi present perfect tense itu digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kejadian atau suatu peristiwa, ya seperti ini nih peristiwa namanya ya. Kalian mencari sebenarnya kejadian peristiwa ya. Bahwa suatu peristiwa yang dimulai di waktu lampau, ya waktunya bisa kapan saja, bisa pagi, siang, sore, bisa kemarin, bisa lusa kemarin, bisa pokoknya tidak penting waktunya ya. Namun hasilnya bisa kalian rasakan sampai saat ini. Efeknya bisa kalian rasakan sampai saat ini. Ya, jadi sudah selesai. Kerjaannya sudah selesai, kepresiannya sudah selesai, tapi bisa kalian rasakan saat ini. Ya, jadi misalkan kita nih lagi belajar nih ya. Belajar bahasa Inggris kan sekarang, ya. Belajar bahasa Inggris. Nah, itu selesai kamu bilang, we have finished we have studied English. Kita sudah selesai belajar bahasa Inggris. Begitu saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Oke, nice to goodbye, assalamualaikum gitu kan. Nah kalau kalian bilang, we have studied English, gitu ya. Kita sudah belajar bahasa Inggris, jadi sudah selesai. Jadi ada proses sebelumnya, ya. Jadi di waktu pasnya itu ada proses gitu. Kemudian hasilnya itu disebut dengan present perfect tense. Jadi sudah selesai. Kamu tadi pagi misalkan mandi gitu kan. Nah, kamu lagi mandi, begitu selesai mandi kamu bilang, saya sudah selesai mandi. I have taken a bath. I have taken a bath. Saya sudah selesai mandi. Jadi sudah selesai. Hasilnya, efeknya bisa kalian rasakan sampai saat ini, sampai sekarang gitu. Oke, itu yang pertama. Ya, oke. You can see the examples here. Ya, oke. Yang pertama di situ ada gambar jadi past, di situ ada past ya. Past itu artinya waktu lampau, kemudian present sekarang. Jadi waktu pastnya ngapain? Oh, dia buka pintu gitu. Buka pintu. Nah, begitu terbuka pintunya, kamu bilang, "Saya sudah membuka pintu." Bagaimana ngomongnya? Gitu ya. How do you say that? Saya sudah membuka pintu. Oh, I have opened. Pakai ed. Bukan open doang, tapi pakai ed. I have opened the door. Saya sudah membuka pintu. Pak Reksi has opened the door. Pak Reksi sudah membuka pintu. Pintu udah kebuka gitu loh. Ya, jadi kejadian pintu terbuka kan dari ada muka dulu dong. Sebelum pintu terbuka gitu kan. Nah, waktu Pak Reksi membuka gitu. Nah, pas membukanya kamu bilang, "Oh, Pak Reksi sudah membuka pintu." Mr. Reksi has opened the door. Pak Reksi telah membuka pintu. Ya. What has you done? What have you done? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu perbuat? Oh, I have opened the door. Pakai ed. Ya, nanti kita lihat rumusnya ada di slide berikutnya. Ya. Mr. Reksi has opened, pakai ed, the door. I have opened the door. Ingat ya, I have
opened the door. Mr. Rexy has opened the door. Sudah, ya, sudah membuka pintu. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Oke, let's see the second example. Di situ ada gambar, you can see here. Kalian bisa lihat, oke. Ada gambar yang pertama, kelasnya berantakan, kotor, ya. The class is dirty, gitu ya, untidy, ya. And then itu anak-anak murid sedang ada yang menyapu, ada yang bersihkan kelas, gitu ya. Nah, begitu selesai kelasnya bersih, kita bilang, oh, anak-anak, murid-murid sudah membersihkan ke kelas. Hasilnya ada dong, bisa kita lihat ya. Bisa, seperti saat ini nih, kelasnya bersih kan. Kenapa? Setelah dibersihin gitu kan. Ya, jadi kita bilang, oh, murid-murid sudah membersihkan kelas. Sudah, pakai have atau has, ya. The students, karena banyak, pakai s di studentnya. The students have cleaned the classroom. Murid-murid sudah membersihkan kelas. Have, ya. The students have cleaned the classroom. Ya. Jadi mereka, anak-anak murid sudah membersihkan kelas. Jadi ada hasilnya bisa kalian rasakan sampai saat ini. Disebutnya present perfect tense, ya. Oke. Now the second function of present perfect tense. Apa sih fungsi yang kedua? Tadi yang pertama kejadian peristiwa di masa lampau, tapi hasilnya atau efeknya bisa sampai sekarang bisa kalian rasakan. Nah, sekarang yang kedua bagaimana nih? Oke. The second function is to describe an action, ya, that started in the past. Mulai in the past, waktu lampau, and still continues to the present, dan masih berlanjut sampai saat ini. Jadi kejadiannya dari waktu lampau, dari kemarin, kemarinnya lagi gitu ya, udah 2 hari yang lalu, 2 tahun yang lalu, bulan yang lalu, setahun yang lalu gitu ya. Tapi sampai sekarang masih gitu loh. Ya, kita gunakan present perfect tense. Oke, gimana contohnya? Oke, untuk yang memegang yang menggunakan HP, kalian bisa lihat di situ ada gambar ya. Oke, di situ ada sebuah keluarga, ada rumah. Oke, di sini contohnya mereka telah tinggal di rumah ini selama 2 tahun. Selama 2 tahun, sampai sekarang masih gitu loh. Ya. Oke, they have lived, pakai ed, jangan lupa ya. They have lived in this house for 2 years. They have lived in this house for 2 years. Mereka sudah tinggal di rumah ini selama 2 tahun. Ya, kalau sekarang tahun 2020 berarti sekitar tahun 2018 gitu ya. Jadi dari tahun 2018 sampai sekarang mereka sudah tinggal di rumah gitu. Nah, kalian gunakan apa? Present perfect tense. Oke, sampai sini paham? Is it clear enough sampai sini? Sampai sini paham sayang? Oke, hello? Insyaallah. Oke, 25 has joined. 25 orang sudah bergabung, ya. Oke. Ya, jadi kalau yang kedua kejadiannya dari waktu lampau dan masih berlanjut sampai saat ini. Ya, kayak kalian nih, kalian menjadi murid sudah menjadi murid SMP dari sejak kapan? Sejak 3 tahun yang lalu kan berarti ya? Kenapa? Karena dari tahun 2017 kan gitu, ya. Oke, berarti we have been, gitu ya, a student of SMP YPI for 3 years. We have been. Kami sudah menjadi murid SMP YPI selama 3 tahun, ya. Sahril, ya, ada Khairia, Kaila, Zalfa, Johar, Rahma, Sari, Zarafli, ya. Nah, kalau kalian bilang saya sudah menjadi murid SMP YPI selama 3 tahun, kalian bisa gunakan ini present perfect tense, ya. I have been
a student of SMP YPI for 3 years. Saya sudah menjadi murid SMP YPI sejak 2 tahun lah ya. Oke. Nggak masalah itu. Oke. Kemudian saya kasih lagi contoh yang kedua. Oke, di situ ada gambar seorang guru. There is a teacher ya, ada seorang guru sedang mengajar ya. Oke, di situ dikatakan bahwa she has become a teacher since 1998. Kalau tadi pakai for 2 years artinya selama, sekarang pakainya since ya. Dia sudah menjadi seorang guru sejak tahun 1998. Artinya dari tahun 98 sampai sekarang dia masih jadi guru, belum beralih profesi gitu. Saya Miss Tati gitu ya. Dari tahun I have been atau I have become a teacher since gitu ya 1992. Dari tahun 92, kalian belum lahir. Ya, saya sudah menjadi guru tahun 92 sampai sekarang ya, sudah berapa tahun? Saya nggak usah ngitung ya, sudah terlalu banyak ya. Oke. Kemudian misalkan ayah kamu jadi apa nih? Ayah kamu jadi manajer gitu ya. Ayah kamu seorang manajer. Nah, dari tahun berapa misalkan? Dari tahun 2002 misalkan ayah kamu jadi manajer sampai sekarang. Kamu gunakan present perfect tense. Ya, jadi my father has become a manager. Ya, my father has become a manager since 2002. Ayah saya sudah menjadi seorang manajer sejak tahun 2002 misalkan gitu. Nggak naik-naik pangkatnya ya, kelamaan ya. Oke, itu contoh ya. Jadi dari artinya sejak tahun 2002 sampai sekarang ayah saya masih seorang manajer ya. Nah, itu disebut dengan present perfect tense. Oke, contoh yang ketiga. He has been busy since 2 hours ago. He has been busy since 2 hours ago. Dia sudah sibuk sejak 2 jam yang lalu. Ya, Pak Reksi nih. Sebelum kita mulai, ya Pak Reksi, before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Pak Reksi sudah sibuk kan sebelumnya kan? Mungkin setengah jam yang lalu, a half hour before, ya, Mr. Reksi has prepared. Pakai ed, sudah mempersiapkan, gitu ya, for this meeting, untuk pertemuan hari ini gitu loh. Ya, jadi has prepared ya. Pak Reksi sebelum kita mulai tadi ini, sebelum kita mulai berhadapan seperti ini, Pak Reksi udah siapin dulu nih. Nah, itu kita bilang sampai sekarang hasilnya masih terasa, berarti kita menggunakan present perfect tense. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalian fokus pada yang fokus on the red color phrase. Fokus pada phrase yang diwarnai merah ya. The has become, has been gitu ya. Kalau I have become, I have been gitu ya. Oke. As usual. Oke, seperti biasa, ini adalah bentuk dari the formula of present perfect tense. Seperti biasa ya, rumusnya ada positif, negatif, interrogatif. Biasa ada positif, negatif, dan pertanyaan. Oke, kamu bisa lihat di situ rumusnya adalah subject plus have atau has plus verb 3 ya, plus verb 3 plus object ya. Subjeknya misalkan I, auxiliary verbnya adalah have ya, kata kerja bantunya adalah have. Kemudian verb 3-nya apa di situ? Contohnya open. Karena verb 3 open, artinya open. What's open? Membuka ya. Verb 3-nya pakai ed. Jadi open gitu ya. Karena ada gitu, ada gitu ya. Open gitu ya. I have opened the door. Saya telah membuka pintu. You have finished your work. Dari finish menjadi finished pakai ed. Paling gampang kalau yang regular verb ya, kata kerja ada 2 jenisnya ya, regular verb and irregular verb. Yang beraturan
dan kata kerja yang tidak beraturan. Yang paling gampang yang beraturan. Tuh, kalau kalian lihat di HP kalian ya, di situ ada opened, finished, cleaned, pakai ed, cook, rained, itu regular. Kenapa? Ada ed di akhirnya. Ya. Tapi kalau yang irregular itu kamu harus hafal. Ya. Contoh di situ write menjadi menjadi written. Eat menjadi eaten, dari eat, at, eaten, write, wrote, written. Ya. Go, pergi, went, gone. Kita pakai yang gone untuk ketiganya. Nanti saya akan kirim daftar kata kerjanya ya di grup saja nanti. Karena kalau saya tulis di sini banyak banget, ya, kebanyakan. Oke. Jadi I, you, we, they seperti biasa tambah have. Kemudian kata kerja bentuk ketiga, kemudian objek dan sebagainya. Bisa komplement, bisa keterangan waktu, keterangan tempat dan sebagainya. Ya. Oke. Lalu bagaimana kalau subjeknya he atau she atau it? Oh, kalau he atau she atau it pakainya has, bukan have. Ya, have itu hanya untuk I, saya, you, kamu, they, mereka, atau we, kita di sini, gitu ya, kita. Ya, pakainya have. Tapi kalau has untuk satu orang yang kita bicarakan, yang kita omongin, oh dia, gitu. Dia bisa laki-laki, bisa perempuan, satu orang, ya. Nah kalau he, she, it, atau Ani, atau Ina, atau Awi, ya, Rabia atau Ladawiyah, gitu ya. Sendiri berarti pakainya has, ya. Ahmad Zulfikar has opened the door, misalkan gitu. Sri Rahayu has cooked the food, sudah masak makanan. Putri Larasati has written a novel, misalkan. Waduh keren banget ya. Putri Larasati telah menulis sebuah novel, mudah-mudahan ya. Kemudian Sylvia Aulia has cleaned the class, sudah membersihkan kelas. Ya, pokoknya kalau sendiri pakainya has, ya. Oke, Adam Zidan misalkan, Adam Zidan has finished his work. Adam Zidan telah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau sendiri pakainya has, ya. Kalau Ayu dia pakainya have. Oke, good. Sekarang bagaimana kalau yang negatif? Ya, negatif. Seperti biasa, namanya negatif, penyangkalan, berarti pakai apa? Ada kata-kata apa biasanya? Kalau negatif, oke, ada kata-kata not, ya, gampang seperti biasa. Jadi I have not, ya, you have not finished, they have not cleaned the class, they have not eaten the dinner, ya, he has not written a novel. She has not cooked the food. It has not rained, gitu ya. Seperti biasa. Jadi kalau untuk bentuk negatif, in negative form, ya, you have to add not after have or has. Kamu harus menambahkan not setelah have atau has. Paham sampai sini? Is it clear enough? Paham sampai sini sayang? Paham ya? Seperti biasa. Bisa disingkat nggak have not? Oke, disingkat bagaimana kalau have not dan has not? Hah? Haven't. Oke, haven't. Good. Apa namanya kamu? Apa namanya? What's your name? Oh, Zaki. Zaki pinter ya. Cuman kenapa? Agak rather lazy ya. A bit lazy. Agak sedikit malas ya. Kamu siapa namanya? Siapa namanya? What's your name? Nama kamu siapa? Oh, Fikri, ini Zaki Fikri. Oke, Zaki tadi pinter. Saya kasih pulsa kamu besok. Tadi hari ini ada 5 orang saya kasih pulsa. Oke. Jadi haven't boleh disingkat ya. Have not menjadi haven't, has not menjadi hasn't. Ya, has not menjadi hasn't. Ya. Oke, gampang ya. Hanya nambahkan not saja. Seperti biasa, have untuk I, you, we, they, has untuk he, she, it. Atau orang tiga tunggal, bisa perempuan atau laki-laki, atau the boy, the man, the girl, gitu ya, the woman, the cat, kucing, misalkan satu aja judulnya ya. Oke, now the third one, interrogative, ya.
Bentuk pertanyaan. Ya, bentuk pertanyaan selalu sayang. Ya, yang tadi posisinya pertama, subjeknya jadi bentuknya apa? Jadi posisinya kedua. Bertukar tempat dengan have. Ya, have, has pindah ke posisi pertama. Subjek pindah ke posisi kedua. Ya, yang tadinya I have opened the door menjadi have I opened the door. Salam. Welcome to our class. You have finished menjadi have you finished, ya. Have you finished? Oh sorry, itu kurang ed ya. Di finishnya kurang ed, ya. Nanti dibenerin. Tolong sayang ya, itu ada kesalahan ya. Di finish harusnya pakai ed, ya. Jadi have you finished your work? Gitu ya. Jadi dibalik, yang tadinya you have finished menjadi have you. Gampang banget deh. Itu paling gampang. Yang harus kamu perhatikan adalah di sini verb 3-nya itu yang agak harus kamu ekstra hati-hati. Pelajari banget ya. Karena kalau yang untuk regular verb paling gampang pakai ed. Tapi kalau yang irregular verb lumayan harus kamu hafal. Go and gone, ya, write, wrote, written, eat, had, eaten, gitu ya. Maksudnya paham? Read, read, gitu ya. Swim, swam, swim. Artinya swim, swam, berenang. Dari swim, swam, ya. Nah, itu yang agak harus kalian hafalkan, gitu ya. Kalau yang regular paling gampang deh. Ed, play. Ya, started. Study. Visited. Pakai ed. Paling gampang. Ya. Oke. Kayak nakal gitu ya. Oke, good. Sampai sini paham ya sayang ya? Jadi ada berapa tadi? Ada berapa bentuk? Ada berapa? Ada berapa sayang? Ada? 3, apa saja? Positif, negatif, and interrogative. Ada bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk pertanyaan. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke, tadi untuk Sahril, Juwita, dan Zaidan, Zikri, Ibu sudah kirim paket data. Untuk Almifia tadi gagal karena mungkin masih penuh. Nanti saya nanti lah gampang ya. Oke, now we are going to the third material. Untuk yang ketiga yang selanjutnya adalah time signal, ya. Penanda waktunya bagaimana nih? Biasanya menggunakan apa kalau present perfect tense? Pertama, already. Ya, artinya already itu artinya sudah. Ya, contoh, she has already done her work. Bu, kok sudah lagi Bu? Gini. Jadi dia sudah gitu. Maksudnya apa yang already? Gini, misalkan kalian dikasih waktu seperti saat ini ya. Kalian dikasih waktu untuk mengumpulkan tugas sampai besok. Tapi kamu hari ini sudah mengumpulkan. Kamu pakai apa? Already. Tambahkan already. Ma'am, I have already done my task. Atau I have already submitted the task gitu ya. Atau saya sudah menyerahkan tugas saya. Already artinya sudah, tapi di waktu yang misalkan harus jam 3 dikumpulkan, jam 1 kemudian selesai. Itu already. Paham sampai sini? Is it clear enough? Ya, kamu nih sekarang nih kelas 9 nih ya. Setelah ini kan saya kasih tugas misalkan gitu ya. Oke, kalian harus kumpulkan paling telat at least tomorrow morning at 10. Misalkan besok pagi jam 10 kamu harus mengumpulkan tugas. Nah, hari ini jam 5 sore kamu udah ngumpulin. Berarti kan masih panjang waktunya dong. Kamu udah selesai gitu loh. Masih banyak waktu kamu udah selesai gitu. Nah, kamu bilang apa? I have already submitted. I have already done. I have already finished. Bisa finish, bisa done, bisa submitted. Bisa saya telah menyelesaikan, boleh. Saya telah melakukan, boleh pakai done. Saya telah mengumpulkan, boleh. Ya. Jadi pakainya already. Paham? Jadi masih ada waktu tapi kamu sudah selesai, pakai already. Nah, sekarang just. Apa itu just? Baru saja. Baru aja selesai. Gitu ya. Contoh, he has just arrived here. Dia baru saja sampai. Apa tadi namanya kamu? What's your name? Hadi Prasetyo. Baru aja nyampe di kelas. Kita ngomong pakai apa? Kita gunakan apa? Just. Ya. Oh,
Hadi has just arrived here. Hadi baru saja sampai atau baru saja tiba di sini. Just, baru saja. Ya, jadi kalau tadi already sudah tiba tapi masih ada waktu panjang, kamu udah selesai gitu. Kalau just baru aja gitu loh. Kayak kita nih, ntar jam setengah 3 misalkan udah selesai gitu ya. Tapi baru saja selesai gitu ya. Makanya just. Oh, we have just studied English. Kami baru saja selesai belajar bahasa Inggris. Oke, sampai sini paham sayang? Kedua ya, already and just. Ketiga, the third, yet, pakai yet. Nah, kalau yet ini biasanya digunakan untuk kalimat negatif. Misal, artinya jadi apa? Belum. Ya, belum. Misalkan belum pernah. Oke. Ya. Jadi contoh, I haven't finished my work yet. Saya belum menyelesaikan tugas saya. Saya belum menyelesaikan pekerjaan saya. Oke, dua lagi, since and for. Seperti yang tadi ya. Since sejak, for selama. Ya, tadi saya sudah sudah jelaskan tadi di awal. Oke, jadi itu ya tadi hari ini we are discussing about tadi present perfect tense, the function, fungsinya, the formula, and the time sinyal. Ada 3 ya. Ada time sinyal. Oke, I think that's enough for today. Waktunya cepet banget sih ya sayang. And I have to give you a task. Ya, saya harus kasih kalian tugas. Oke, for your task, kalian hanya mencatat. Dan saya kirim catatannya karena ini kan pakai PPT ya. Saya agak lebih enak. Saya udah pindahin ke Word. Dan nanti saya kirim ke grup ya. Kalau pakai PPT kayaknya agak terlalu kesannya banyak banget tuh. Kalau pakai Word saya buat udah hanya 2 lembar kok. Ya, nanti saya kasih di grup. Saya kirim di grup tugasnya kalian hanya mencatat. Ya, you only have to write down ya the material today. Oke, kalian hanya mencatat materi hari ini. Oke guys, sampai sini paham semuanya ya? Paham ya? Kalian sehat semua ya? Oke, jangan lupa selalu pakai masker, selalu jaga jarak, selalu cuci tangan, ya. Dan berharap semoga semuanya cepat berlalu, pandemi cepat berlalu. Oke, nice to see you again. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye sayang. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.